Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat itu terkasih? Ketemu lagi dengan saya Zulia di Apel Merah Channel yang untuk mengupas masalah yang orang lain tidak mau melakukannya. Untuk yang belum subscribe, mungkin kontrol subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga konten-konten yang saya suguhkan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat terkasih, begitu banyak hal-hal yang mempengaruhi diri kita di masa depan. Salah satunya adalah mimpi. Banyak orang yang sangat takut sekali untuk bermimpi. Bukan karena dirinya yang tidak mau, tetapi kebanyakan dari kita faktor lingkungan yang menekannya untuk tidak bermimpi. Bahkan orang yang bermimpi dikatakan sebagai penghayal. Dan banyak sekali omongan-omongan dari orang-orang yang mengatakan, jangan kebanyakan mimpi loh. Mimpi aja lo bangun, cari kerjaan sana. Oke, fine. Cari kerjaan is okay. Mengejar mimpi, meraih cita-cita dengan hal yang nyata, oke. Tetapi tahukah sahabat terkasih bahwa otak ini didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak ini terdiri dari jutaan sel, insyaallah, yang pada akhirnya nanti akan mencapai miliaran sel. Otak ini seperti komputer yang sangat canggih sekali, di mana setiap satu sel itu memiliki sambungan 20.000 sambungan, sekitar 20.000 sambungan. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan otak itu sangat sensitif sekali terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Karena otak itu merekam semua, insya Allah. Jangan sembarangan dengan otak. Bahkan tumbuh kembang anak dari kecil itu tergantung dari apa yang dia lihat, dengar, dan dia rasakan dari sejak kecil. Itulah yang akan menentukan seperti apa dia di kemudian hari, sahabat terkasih. Saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan sahabat terkasih bahwa otak dan jiwa ini dibentuk dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Begitu juga dengan masa depan seseorang, karena masa depan seseorang itu bisa dirubah. Masya Allah, bisa dirubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan sendiri. Masya Allah. Jadi Allah ingin melihat seberapa tingginya semangat kita untuk merubah keadaan kita sendiri. Allah telah memberikan kepada kita sumber daya yang luar biasa sangat dahsyat ini. Komputer yang tidak terbatas, penglihatan, pendengaran, insya Allah begitu lengkap, ada tangan, ada kaki. Ini adalah modal utama untuk mengejar cita-cita, untuk meraih apa yang diinginkan. Sahabat terkasih, para peneliti sudah jauh-jauh hari mereka meneliti tentang otak, dan ada sebuah kajian yang sangat luar biasa, yaitu The Power of Dream, bahwa mimpi itu memiliki power, kekuatan yang luar biasa di dalam menentukan masa depan seseorang. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena ternyata otak ini, karena sebagian dari tubuh kita ini begitu banyaknya kandungan air di dalam tubuh kita ini. Seperti yang kita ketahui bahwa air itu merespon dari apa yang diberikan kepadanya, apakah itu hal positif atau hal negatif, maka air akan menyimpan memori tersebut dan dia akan menunjukkan gejala-gejala dari apa yang dia terima.
Sahabat terkasih, otak merekam semua yang kita lihat. Bahkan ucapan, suara, dan perasaan yang kita rasakan, otak itu merekam semua. Maka dari itu jangan coba-coba dengan otak. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jangan racuni otak ini dengan kita menonton hal-hal yang tidak baik, menonton hal-hal yang melemahkan motivasi kita, apalagi kita sebagai muslim melemahkan keimanan kita. Karena otak mereka itu semua itu. Maka lihatlah yang baik-baik yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih zuhud, bersungguh-sungguh lagi, lebih berjihad lagi, bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikhtiar mencari nafkah. Masya Allah. Yang kedua, kendalikan pikiran kita dan perasaan kita untuk selalu positif. Ini dia. Kenapa pikiran dan perasaan harus selalu positif? Kita harus mengendalikannya karena kita sesuai dengan perasaan kita. Sebagai contoh, apabila dalam satu hari di pagi hari kita sudah bad mood, maka dapat dipastikan pada siang hari sampai sore hari nanti hari-hari kita akan berantakan. Tetapi apabila di pagi hari kita dimulai aktivitas dengan bahagia, senyuman, maka ketika kita sore hari pulang dari pekerjaan, perasaan puas dan hati yang bahagia dengan menjalankan aktivitas pada hari itu. Dan sahabatku terkasih, kita harus menjaga dari apa yang kita dengar. Sebisa mungkin kita harus menghindari perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang bisa membuat mental kita down, sehingga kita terjadi mental block. Kita harus menjaga itu, sahabat terkasih, karena perkembangan otak ini dibentuk selain melalui nutrisi, melalui olah pikir, juga melalui perasaan dan pemikiran-pemikiran yang positif. Maka otak itu akan bertumbuh dengan baik. Apabila yang diterima responnya adalah hal-hal yang negatif, maka otak itu akan menyusut dan dia sulit untuk berkembang. Maka ada pepatah mengatakan bahwa motivasi yang paling baik adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena otak men-setting dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Jadi penentu untuk seseorang menjadi lebih baik ke depannya ada dirinya sendiri. Di dalam otak ada yang namanya anchor, jangkar. Ini adalah kata-kata yang mengakar, yang tersimpan di dalam memori otak seseorang, sehingga menjadi nilai-nilai dan diyakini, menjadi keyakinan dalam diri seseorang. Oke, baik, saya pernah membaca sebuah buku di mana di buku itu dikatakan bahwa anchor ini sangat berpengaruh sekali. Banyak di sekitar kita tumbuh dan berkembang mitos-mitos, mitologi insya Allah. Salah satunya adalah pernah kita mendengar bahwa apabila seseorang menabrak kucing, maka dia akan mengalami kesialan. Terlepas dari benar atau tidak, ya mungkin orang yang menabrak pada saat itu dia sedang kacau pikirannya, lalu terjadilah kecelakaan. Mungkin seperti itu positif. Atau mungkin karena setelah kita menabrak lalu terpikirkan mitos tersebut bahwa orang yang menabrak kucing maka dia akan mengalami kesialan. Terngiang-ngiang terus perkataan itu, sehingga kita tidak fokus dengan kemudi kita,
Kita tidak fokus dengan jalanan, dengan bahwa kita sedang berkemudi yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Itulah anchor. Jadi sahabat terkasih, bahwa apa yang dilihat dan yang didengar di dalam otak itu semuanya bisa seperti nyata, seperti real. Maka kita bisa mengafirmasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Penyembuhan sesungguhnya adalah pada diri kita. Sahabat terkasih, insya Allah luar biasa sekali otak kita ini. Jadi kenapa kita harus mengendalikan pikiran kita? Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan you can if you think you can. Jadi sesimpel itu, insya Allah. Tetapi luar biasa dahsyatnya otak ini. Dengan kita berpikir kita bisa, maka tubuh kita ini akan dengan mudah melakukan apapun yang di hadapan kita. Tetapi jika pikiran kita sudah mengatakan, wah saya nggak sanggup nih, saya nggak bisa nih, maka meskipun banyak persiapan yang telah kita lakukan, tetapi karena pikiran kita sudah mengatakan duluan bahwa kita tidak bisa, maka semua akan merespon tidak bisa. Jadi sukses bisa diraih dengan mimpi, sukses bisa diraih dengan keyakinan. Akan tetapi otak ini harus kita desain agar menentukan jalan kita yang terbaik, insya Allah. Agar tubuh kita merespon hal yang positif, maka dipikirkan hal yang positif. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus memikirkan hal-hal yang positif, harus mendapatkan respon-respon positif dari luar masuk ke dalam otak kita. Begitu sahabat terkasih. Ada metode untuk resetting pikiran untuk orang-orang yang memiliki insecure atau depresi. Next, tunggu di konten saya selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di konten saya selanjutnya. Akan ada kelanjutannya lagi dari pembahasan ini. Oke, ditunggu saja kelanjutannya. Bagi yang penasaran, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe, untuk saya lebih motivasi saya untuk lebih semangat lagi membuat konten. Dan jangan lupa nyalakan kuncinya untuk pemberitahuan konten-konten saya yang selanjutnya yang terbaru. Bagi yang sudah, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, demikian saja dulu untuk konten saya saat ini. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.